induk ikan jantan dimasukkan terlebih dahulu sampai menunjukkan tanda-tanda bahwa ikan sepat siam siap memijah, yaitu dengan ciri-cirinya mengeluarkan busa pada permukaan air dan substrat pemijahan. Setelah terlihat mengeluarkan busa, induk ikan sepat siam betina itu siap untuk dimasukkan ke dalam wadah. Jadi jangan kita masukkan ke dalam wadah itu secara serentak induk jantan dan betina, tapi terlebih dahulu harus kita masukkan dahulu induk ikan jantannya, sehingga induk ikan jantan ini akan mengeluarkan busa untuk melakukan pemijahan. Setelah itu masukkan induk betinanya. Jadi setelah dimasukkan induk ikan betina, waktu yang dibutuhkan dari awal memasukkan induk betina sampai dengan terjadinya pemijahan dan telur dibuahi itu selama 2-3 hari. Jadi setelah dimasukkan kita tunggu sampai 2-3 hari. Apakah memang induk ikan jantan dan ikan betina ini melakukan pemijahan atau tidak? Apakah memang mereka berjodoh atau tidak? Jadi setelah 2-3 hari kita akan lihat. Setelah dilakukan sampai 2-3 hari kita akan lihat prosesnya. Setelah telur menempel di substrat, ya, kita akan tunggu selama 2-3 hari telur tersebut menempel sampai dia menetas. Setelah terlihat nanti telurnya menetas, makanya telur itu menjadi larva pada umur 1-3 hari. Larva ikan sepat siam tidak perlu diberi makan karena larvanya masih menyimpan kuning telur untuk sebagai makanan larva ikan sepat siam. Itu adalah cadangan makanannya. Apabila setelah memasuki hari keempat, larva harus diberi makan berupa kutu air yang telah disaring karena larva masih lemah, belum aktif dan pencernaannya belum terbentuk sempurna. Jadi setelah dilakukan pemeliharaan larva tersebut, jadi penelitian saya ini ada beberapa parameter uji yang saya lakukan, yang mana saya akan melihat jumlah telur atau fekunditas yang dikeluarkan oleh induk ikan betina, kemudian derajat penetasannya atau hatching rate HR, berapa jumlah telur yang menetas, kemudian tingkat kelangsungan hidup daripada larva, kemudian analisis data seperti apa nantinya hasil parameter uji yang saya dapatkan. Jadi setelah saya melakukan penelitian ini, saya dapat melihat bahwa hasil penelitian saya adalah jumlah telur yang dikeluarkan, fekunditas yang jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk ikan betina itu banyak pada substrat eceng gondok, yang mana jumlah telur yang dikeluarkan itu sekitar 3.510 butir jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk ikan betina dengan substrat eceng gondok. Kemudian menyusul di substrat kiambang, jumlah telur yang telah menempel pada substrat itu 1.380 butir. Kemudian jumlah telur yang menempel pada apu-apu 490. Kepada ajola, tanaman air ajola dan tanpa substrat itu tidak ada yang berhasil melakukan pemijahan. Selanjutnya, derajat penetasan pada penelitian saya ini itu berada pada substrat eceng gondok itu sekitar 57,57%.
untuk derajat penetasan telur yang telah terbuahi. Selanjutnya pada kiambang, tanaman air kiambang 55,28, kemudian masuk dia ke apapu 45,53%. Nah, itulah dia. Jadi secara hipotesisnya bahwa saya melakukan penelitian ini adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian substrat yang berbeda terhadap jumlah telur, kemudian terhadap derajat penetasan yang terjadi pembuahan daripada ikan sepat siam. Jadi telah terlihat dari jumlah telur, kemudian jumlah telur yang dikeluarkan, kemudian derajat penetasan yang telah dilakukan, maka kita lihat kelangsungan hidupnya atau survival rate-nya. Jadi survival rate-nya itu eceng gondok, tanaman air eceng gondok itu adalah sekitar 49,5% yang kelangsungan hidup larva yang telah hidup sampai 1 minggu selama penelitian. Lanjut dia kepada kiambang 43,16%, kemudian apapu 30,5%. Jadi ajola kemudian tanpa susat nggak ada untuk kelangsungan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian saya ini berhasil dilakukan untuk pemijahan ikan sepat siam dengan cara perbedaan dengan cara penggunaan substrat yang berbeda, yang mana substrat yang paling tinggi, yang paling suka ikan sepat siam itu melakukan pemijahan adalah pada substrat eceng gondok, dengan substrat eceng gondok. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini dulu hasil penelitian saya yang saya lakukan, bahwa nanti kalau seandainya